pada soal nomor 1 itu diketahui bahwa skala yaitu 1:1.800.000, kemudian jarak pada petanya adalah 0,3 cm. Di situ kapal berangkat dimulai pukul 9 dengan kecepatan 27 km per jam. Berangkat pukul 9. Kemudian sampai di tujuan jam 9:12 menit. Ini benar atau salah? Ya, kita akan buktikan di situ. Nah, untuk menunjukkan waktu yang dia tempuh, maka kita cari terlebih dahulu jarak sebenarnya. Ya, kembalikan ke rumus skala yaitu JP per JS. Masukkan aja apa adanya. Skala 1:1.800.000. Tulis 1/1.800.000 sama dengan JP-nya 0,3. Masukkan 0,3 per JS. Perkalian silang 1 kali JS 0,3 kali 1.800.000, sehingga diperoleh 540.000 cm. Karena ini tadi satuan pada kecepatan tadi diketahui 27 km per jam, nah kita ubah satuan dari jarak sebenarnya itu ke kilometer, yaitu 2345 di 5,4 km. Setelah kita ketahui jaraknya, maka bisa kita cari waktu tempuhnya dari kecepatan yang tadi diketahui. Bahwa untuk menentukan suatu kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. V-nya adalah 27 km per jam. Jaraknya yaitu 5,4 km. Berarti dapat kita cari T-nya. Nah, T-nya di situ kalian silang ya. Kita lanjut aja. Di kilometer habis kilometer. Kemudian T-nya diperoleh 5,4 dibagi 27, sehingga diperoleh 0,2 jam. Nah, dari jam ini kita ubah ke satuan menit. Kalau 1 jam itu 60 menit, berarti kalau 0,2 jam tinggal kalikan kali 60, sehingga diperoleh 12 menit. Jadi waktu yang tempuh tadi yang mula-mula berangkat pukul 9 ditambah 12 menit, jadi dia tepat tiba di lokasi tujuan yaitu jam 9:12 menit waktu Indonesia Barat. Dari tabel yang ada, di situ kita harus mengetahui terlebih dahulu jumlah orang seluruhnya dari masing-masing kota ya. Dimulai dari Solo, Semarang, Jogja, Jepara sampai dengan bawah. Yang mana masing-masing bagian di situ nanti akan kita ubah ke dalam bentuk persen. Yang nantinya akan dibawa ke bentuk diagram lingkaran. Ya, kita membaca tabel di situ, kita cari jumlah orang seluruhnya. Yaitu kita jumlahkan saja dari Solo 350 ditambah Semarang 160 ditambah 100 ditambah 200 ditambah lagi 300 ditambah 500 ditambah 400, yaitu totalnya adalah seluruhannya ada 2000 orang yang sudah mendapatkan vaksin COVID dari masing-masing kota. Kemudian kita cari terlebih dahulu untuk kota Solo. Dari jumlah yang ada yang diketahui di situ, Solo ada 350 orang. Ya, dibagi jumlah seluruhnya yaitu 2000. Karena dalam bentuk persen, maka kita kalikan 100%. Nah, kita cari, bisa disederhanakan, 0-nya 2 habis, 01 habis, tinggal 35 dibagi 2 yaitu 17,5%. Kalau dilihat di tabel di diagram lingkaran di situ,
Solo itu bagiannya adalah 18%. Nah, berarti itu pernyataan yang pertama itu udah salah. Mungkin kita bisa buktikan lagi untuk daerah yang lain. Semarang. Semarang juga bisa kita dapatkan dengan cara yang sama. Jumlah orang yang ada di kota Semarang ada 150, dibagi jumlah seluruhnya 2000 dikalikan 100%. Nah, sehingga coret 02, coret 01, 15 bagi 2, 7,5. Bisa kita cari lagi di kota Jogja. Nah, dengan cara yang sama juga, di Jogja itu ada 100 orang per 2000 dikali 100%. Nah, coret 02, coret berarti 5%. Nah, di situ kok Jogja benar? Coba kita buktikan untuk yang Jepara. Nah, dengan langkah yang sama lagi, nanti sisanya bisa kalian cari sendiri ya. Tapi kalau dilihat dari pernyataan yang ada, kalau memang kita sudah yakin dari beberapa daerah itu sudah salah, tidak sesuai dengan yang ada di diagram lingkaran, ya sudah, berarti pernyataan itu sudah bisa kita simpulkan. Nah, satu lagi ya, ini untuk Jepara. Oke, coret tinggal 10%. Nah, ini di situ pada diagram lingkaran kan jelas salah karena di situ tertulis 11%. Ya sudah sangat jelas sekali. Mungkin bisa, kalau yang lain bisa kamu tunjukkan dengan cara yang sama. Tetapi kalau kita sudah dari beberapa pernyataan yang sudah kita cari dan membuktikan itu ada beberapa pernyataan yang salah, berarti bisa kita temukan jawabannya, yaitu pernyataan yang ada di situ tidak sesuai dengan yang ada atau yang digambarkan pada diagram lingkaran. Jadi sudah jelas pernyataan itu adalah bernilai salah. Seperti itu. Nomor 3, yaitu kita berkaitan dengan hubungan antara nilai dengan frekuensi pada tabel, yang mana kita akan menentukan bahwa banyaknya siswa yang mendapatkan nilai lebih dari rata-rata dan mendapatkan mediannya. Nah, dari pernyataan tersebut itu bernilai benar atau salah. Kita buktikan terlebih dahulu, yaitu mencari mean atau nilai rata-rata. Dari tabel yang ada di situ diketahui bahwa yang mendapatkan nilai 60 ada 3 orang, 70 ada 6 orang, dan seterusnya sampai dengan nilai 100 ada 2 orang. Untuk menentukan mean, ya, rata-rata atau mean, betul, itu berarti kita harus menjumlahkan data seluruhnya, jumlah data seluruhnya dibagi banyaknya data. Nah, maka dari itu kita terlebih dahulu untuk menjumlahkan data seluruhannya bisa kita tambah satu baris lagi pada tabel, yaitu nilai kali frekuensinya. 60 kali 3 180, 70 kali 6 itu 420, 75 kali 7 itu 525, 80 kali 8 640, 90 dikali 4 yaitu 360, 100 kali 2 yaitu 200. Nah, untuk menentukan jumlah data berarti kita jumlahkan keseluruhan dari hasil perkalian nilai dan frekuensi tadi. Dari 180 ditambah 420 ditambah 525 ditambah 640 ditambah 360 ditambah 200 bagi banyaknya data. Berarti banyaknya data itu diperoleh dari jumlah frekuensi yang ada. 3 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2. Nah, itu kita dapatkan, kita jumlah itu 2325 dibagi banyaknya data yaitu 30, sehingga diperoleh nilai rata-ratanya yaitu 77,5. Dari pernyataan yang ada di situ, yaitu
banyak siswa yang mendapat nilai di atas atau lebih dari rata-rata. Kalau kita peroleh berarti kalau ini adalah rata-ratanya 77,5, berarti yang mendapatkan nilai di atas 75 yaitu dimulai dari 80, 90 dan 100. Kita jumlahkan, dilihat dari frekuensinya yaitu 8 tambah 4 tambah 2, yaitu ada 14 siswa. Nah, dari pernyataan yang ada di situ itu bernilai salah. Tapi untuk berikutnya yaitu kita cari median. Median itu adalah nilai tengah. Ya, median itu adalah nilai tengah. Bagaimana cara untuk menentukan mediannya? Nah, dilihat dari frekuensinya di sini. Kita bisa tambahkan frekuensi 3 itu artinya ada 3 orang. Berarti 1, 2, 3. Kemudian ditambah lagi ada 6, berarti ini 9 orang. Ditambah lagi 7, berarti ini ada 16 orang. Kemudian ditambah lagi 8, ada 24 orang. Tambah lagi 4, ada 28 orang. Kemudian yaitu terakhir 30 orang. Nah, karena itu data genap, maka kita bagi menjadi 2, yaitu untuk menentukan median. Data genap, median atau ME-nya, yaitu urutan data ke 15 tambah urutan data ke 16, karena separuh atau setengah dari 30 itu kan data ke 15. Nah, berarti urutan ke 15 ditambah data ke 16 dibagi 2. Karena datanya itu 30 tadi karena nilai data genap. Urutan ke-15 itu ditempati oleh nilai 75. 16 juga masih ditempati oleh angka 75. Bagi 2 sehingga diperoleh 75. Itu adalah mediannya. Akan kita buktikan berapa besar sudut putarnya, yang mana dari titik A dengan koordinat 4,-5 menghasilkan bayangan aksen yaitu min 5, min 4. Nah, kita akan cari berapa sudut putarnya atau sudut rotasinya sehingga menghasilkan bayangan seperti itu. Dengan pusat O 0,0 dan sudut rotasinya berapa sehingga menghasilkan bayangan ini. Nah, bisa kita cari bahwa dengan pusat O atau 0,0 dan sudut rotasi 270 derajat, ya, kita misalkan ada titik X, Y dirotasikan dengan pusat O dan sudut rotasinya adalah 270 derajat, maka menghasilkan bayangan min Z, min X. Nah, kita kembalikan ke titik A tadi. Jika titik A-nya tadi 4,-5 dirotasikan dengan sudut rotasi yaitu 270 derajat, maka bayangan dari titik A atau A aksennya adalah Y. Y di sini adalah min 5, min X berarti ini X-nya 4, min 4. Nah, jadi sudah jelas kita temukan di situ bahwa sudut rotasinya adalah 270 derajat. Oke, berarti pernyataan di situ adalah benar. Pada soal nomor 5, yaitu diketahui kerucut dengan diameter alas yaitu 20 cm. Kemudian tinggi
24 cm. Akan dibuktikan apakah luas permukaan kerucut itu bernilai 7.536 cm persegi. Benar atau salah? Nah, ini. Dari situ, dari apa yang diketahui, kita bisa cari terlebih dahulu jari-jarinya ya. R-nya setengah dari diameter, yaitu 10 cm. Bisa kita gambarkan bahwa sebuah kerucut hubungan antara jari-jari, tinggi, dan garis pelukis ya. Di sini yang membentuk suatu segitiga siku-siku, maka berlaku Pitagoras. Kenapa? Karena di sini untuk menentukan LP kerucut, yaitu luas alas ditambah luas limut, bisa kita ambil rumus umumnya, yaitu Pi R dalam kurung R plus S. Pi yang kita gunakan nanti 3,14 ya, karena jari-jarinya di sini bukan kelipatan 7. Baik, R di sini sudah diketahui. Nah, ini ada unsur S yang mana ini harus kita cari terlebih dahulu hubungan antara R, T, dan S tadi. S di sini adalah sisi miring. Ya, berarti akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. R-nya adalah 10 cm. Di 10 kuadrat ditambah T kuadrat ditambah 24 kuadrat. Kita cari 10 kuadrat 100, 24 kuadrat adalah 576, sehingga diperoleh akar dari 676 yaitu 26 cm. Itu adalah S-nya atau garis pelukis kerucut. Kalau ini sudah diketahui, tinggal masukkan ke rumus umumnya, yaitu Pi. Kita gunakan 3,14 kali R-nya, yaitu 10 kali buka kurung R-nya 10 ditambah garis pelukis yang sudah kita cari tadi, yaitu 26. Kita selesaikan ya. 3,14 kali 10 yaitu 31,4 dikali yang ada di dalam tanda kurung 10 ditambah 26 yaitu 36, tinggal kita kalikan maka menghasilkan 1130,4 cm persegi untuk luas permukaan kerucutnya. Jadi pernyataan yang ada di dalam soal dengan jawaban hasil akhir itu tidak sama, sehingga pernyataan ini bernilai salah. Diketahui pada soal ada dua himpunan, yaitu himpunan siswa yang gemar matematika dengan himpunan siswa yang gemar IPA. Bisa kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn, yaitu himpunan pertama matematika, himpunan kedua IPA. Diketahui yang gemar matematika ada 18 anak, yang gemar keduanya ada 7 anak, yang gemar IPA ada 16 anak, dan yang tidak gemar keduanya yaitu ada 3 anak. Kita tuliskan di luar ya. Nah, untuk menentukan berapa jumlah peserta yang ada di dalam kelas tersebut atau himpunan semestanya ini berapa, maka kita harus cari terlebih dahulu berapa siswa yang hanya gemar matematika saja. Karena di sini yang beririsan ini adalah 7, irisannya yang gemar keduanya, maka gemar matematika saja kita kurangkan 7, berarti hanya ada 11 anak yang hanya gemar matematika. Kemudian yang IPA saja berarti kita kurangkan
7 juga. 16 dikurangi 7, maka ada 9 anak yang hanya gemar IPA. Jadi banyak siswa seluruhnya atau jumlah peserta dalam kelas atau himpunan semestanya bisa kita jumlahkan dari yang gemar matematika saja, ditambah yang gemar keduanya, ditambah yang hanya IPA saja, ditambah yang tidak gemar keduanya. Nah, kita dapatkan ada 30 orang. Diketahui bahwa fungsi f memetakan 3x-5 ke 2x-9. Maka berapakah nilai fungsi dari f4? Nah, untuk menentukan nilai dari f4, kita bisa sama dengankan, kita cari x dulu ya. Kita bisa gunakan persamaan yang ada di dalam fungsi ini, yaitu 3x-5, kita sama dengankan dengan 4. Kemudian pindah ruas ganti tanda, min 5 pindah ruas jadi plus x, 4 ditambah 5 9, ini kali pindah ruas jadi bagi ya, nah x diperoleh 3. Nah, x sama dengan 3 ini bisa kita substitusikan ke yang ada diketahui, yaitu f 3x min 5 sama dengan 2x min 9, maka nilai dari f4 itu sendiri sama saja, kita bisa substitusikan, kita gantikan dengan f3 ke 2x min 9, sehingga diperoleh 2x, x-nya diganti 3, x-nya diganti 3, berarti 2 kali 3 dikurangi 9, 2 kali 3 6 min 9, jadi 6 dikurangi 9 adalah min 3. Nah, sehingga f4 itu sama saja nilainya adalah negatif 3. Soal nomor 8, yaitu diketahui sistem persamaan linear dua variabel, yaitu 2x plus y sama dengan 3 dengan x min 2y sama dengan min 11, dengan akar-akar atau himpunan penyelesaiannya adalah m kurang dari n. Jadi kita nanti bisa misalkan x dan y-nya itu adalah m dan n. Maka berapakah nilai dari 2m plus 5n? Kita cari terlebih dahulu akar-akar penyelesaiannya dari kedua sistem persamaan linear dua variabel. 2x plus y sama dengan 3 dan x min 2y sama dengan min 11. Bisa kita eliminasi dengan menghilangkan salah satu variabel. Kita hilangkan x-nya ya. Jadi dilihat koefisien dari x-nya. Ini 2, ini 1. Hilang ya, tukar posisi. Atas berarti dikali 1, yang bawah dikali 2. Tujuan kita adalah untuk menghilangkan x, sehingga kita dapat nilai y. Pada persamaan 2x plus y sama dengan 3, dikalikan semuanya dengan 1. 2x plus y sama dengan 3, tetap. Kemudian x min 2y sama dengan min 11, semuanya ini dikalikan 2. X kali 2, 2x, min 2y kali 2, min 4z, min 11 kali 2 adalah min 22. 2x dengan 2x karena sudah sama untuk koefisiennya, bisa kita hilangkan dengan mengurangkan kedua persamaan tersebut. 2x dikurangi 2x habis, plus 1 dikurangi min 4, berarti artinya 1 ditambah 4, berarti 5z. 3 dikurangi negatif 22, artinya 3 ditambah 22, yaitu 25.
Sehingga Y diperoleh 25 dibagi 5 yaitu 5. Setelah didapatkan nilai Y, maka kita cari untuk nilai X, yaitu bisa kita gantikan atau substitusikan Y ini ke salah satu persamaan yang ada. Boleh persamaan 1, 2, 3, atau 4. Kita ambil yang kecil aja di sini ya. Kita masukkan ke X min 2Y sama dengan min 11. Maka X kita cari, min 2Z. Z kita gantikan dengan 5. 2Z 2 kali 5 sama dengan min 11. Kemudian X 2 kali 5 10 ya. Karena ini min 10, berarti pindah ruas, ganti tanda plus 10. Sehingga X diperoleh min 11 ditambah 10, maka min 1. Nah, karena tadi ada pernyataan ini, M-nya itu adalah kurang dari M, berarti yang merupakan M, bisa kita misalkan dari kedua akar-akar atau himpunan penyelesaiannya di sini adalah min 1,5, jadi M-nya adalah min 1 dan berarti N-nya adalah 5. Sehingga berapakah nilai dari 2M ditambah 5N? Tinggal kita gantikan M dan N-nya. 2M kali min 1 ditambah 5N. N-nya adalah 5, yaitu 2 kali min 1 min 2. 5 kali 5 adalah 25. Sehingga negatif 2 ditambah 25 adalah 23. Berikutnya adalah soal nomor 9, yaitu P dan Q merupakan akar-akar dari penyelesaian persamaan kuadrat 3x kuadrat min 16x plus 5 sama dengan 0 dengan P lebih besar dari Q. Maka tentukan nilai dari P dikurangi 6Q. Bisa kita cari terlebih dahulu, yaitu penyelesaian dari 3x kuadrat min 16x plus 5 sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya terlebih dahulu. Ini ada beberapa cara, kita gunakan aja. Cari pasangan bilangan, jika dikalikan diperoleh hasil 3 kali 5, 15. Kalau dijumlahkan itu menghasilkan bilangan min 16. Nah, cari pasangan bilangan dari faktor-faktor 15. Nah, faktor 15 itu siapa? 1, 15, 3, dan 5. Tidak ada yang lain lagi. Nah, kiranya kalau dikalikan itu 15 dan kalau dijumlah min 16, berarti pasangan yang pertama. Di sini bisa kita pasangkan 3x pasangkan dengan 3x dibagi dengan koefisien dari x kuadrat, itu dibagi 3, yaitu kalau dikali 15, kalau dijumlah min 16, berarti keduanya adalah negatif ya. Dari pasangan ini tadi, maka kedua-duanya bernilai negatif. Karena kalau dikali negatif 15 dikali negatif 1 itu positif 15. Kalau dijumlahkan yaitu negatif 15 ditambah negatif 1 yaitu negatif 16. Oke, lanjut. Agar bisa habis dibagi 3, maka kita keluarkan dari dalam kurung. Nah, ini adalah pasangan yang pertama ya. Ini 3 kali berapa hasilnya? 3x. Ini tinggal x. 3 kali berapa hasilnya? Min 15. Ini min 5. Ini 3x min 1 per 3 sama dengan 0. Nah, ini bisa habis
habis dibagi sehingga akar-akarnya adalah X min 5 sama dengan 0 atau 3X min 1 sama dengan 0. Akar pertama yaitu 5, pindah ruas ya. Kemudian akar kedua yaitu pindah ruas 1/3. Nah, karena tadi P lebih besar I, maka nilai P itu karena 5 dengan 1/3 lebih besar 5, jadi yang menjadi atau tindak sebagai P bisa kita gantikan dengan 5 dan I itu 1/3, sehingga bisa kita jawab dari soal tadi ini P min 6I. P min 6I, P kita gantikan dengan 5 min 6 kali 1/3. Kita coret ya ini ya, 1, 2. Jadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Kita bisa melihat gambar yang ada di situ, diketahui dua bangun yang sebangun dari gambar bangun ABCD sebangun dengan EFGH. Yang mana di situ akan kita cari atau kita tentukan panjang HE. HE di sini ya. Dari kedua gambar yang sebangun di sini bisa kita tentukan bahwa HE bersesuaian dengan panjangnya, karena ini siku-siku di E, ini siku-siku di A. Kalau ini kita putar, nah ini ABCD ini kita putar kanan ya, itu bisa sama posisinya. HE berarti bersesuaian dengan AD. Kemudian dari yang diketahui di situ yaitu FG bersesuaian dengan BC. Nah, untuk menentukan HE di sini, karena FG diketahui, BC ketahui, AD yang belum diketahui, sehingga AD ini kita cari terlebih dahulu. Nah, dengan kita tarik garis bantuan di sini, terus ya, ini membentuk tiga siku-siku juga. Kalau panjang AB di sini 30 cm dan CD ini 15 cm, maka sisanya di sini adalah 30 dikurangi 15. Jadi misalkan ini saya kasih titik O ya, BO. Jadi BO di sini 15 cm. Nah, bisa kita cari panjang CO. CO ini sama dengan AD. Kita di sini ya, lihat segitiga OBC. Kita cari OC. Kita kuras ya. OC di sini sebagai sisi tegak. Nah, BC sebagai sisi miring. Jadi 25 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Yo, berarti 625 min 225 yaitu akar dari 400, sehingga OC temukan 20 cm. OC di sini sama dengan panjangnya AD, jadi sama-sama 20 cm. Nah, bisa kita bawa ke penyelesaian, yaitu tujuan kita untuk mencari panjang HE di sini. Nah, HE bersesuaian dengan AD, sedangkan FG bersesuaian dengan BC. Kita gantikan, kita masukkan di sini HE, kita cari AD itu sama tadi 20 yang baru aja kita cari. FG itu adalah 40, BC yaitu 25 cm.
Bisa kita sederhanakan, yaitu 20 dengan 25 ini bisa sama-sama habis dibagi 5. Ini 4, ini bagi 5, 5. 40 dengan 5 ini juga bisa habis dibagi 5, ini 1, 8. Udah, tinggal kali silang, HE kali 1, HE 4 kali 8 berarti 32 cm. Selesai.